Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jihan Marhens dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi, Ilmu Politik Universitas Siliwangi dengan NPM 2335 07048. Pertama, saya akan membahas dua tokoh penting dalam sejarah politik Asia Tenggara, yaitu Ferdinand Marcos dari Filipina dan Suharto dari Indonesia. Keduanya dikenal sebagai pemimpin otoriter yang berkuasa di negara masing-masing. Ferdinand Marcos, dia lahir pada 11 September 1917 di Sarat, Ilocos Norte, Filipina. Sebelum terjun ke politik, Marcos adalah seorang tentara dan pengacara. Dia terpilih sebagai Presiden Filipina pada tahun 1965 dan terpilih lagi untuk periode kedua pada tahun 1969. Keinginan untuk berkuasa membuatnya mendeklarasikan darurat militer pada tahun 1972. Dengan cara ini, dia bisa menekan semua oposisi dan memperpanjang masa pemerintahannya. Selama rezimnya, banyak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dan korupsi merajalela di kalangan pejabat. Tahun 1983 menjadi titik balik ketika Benigno Aquino Jr., seorang pemimpin oposisi, dibunuh. Kasus ini memicu protes besar-besaran yang dikenal sebagai Revolusi Kekuatan Rakyat atau EDSA pada tahun 1986. Suharto, dia lahir pada 8 Juni 1921 di Kemusuk, Yogyakarta, Indonesia. Suharto memulai kariernya di militer dan terlibat dalam berbagai operasi untuk menumpas pemberontakan. 1965, dia mengambil alih kekuasaan setelah kudeta militer. Suharto mendirikan rezim Orde Baru yang bertahan lebih dari 30 tahun. Kondisi ekonomi Indonesia memburuk pada tahun 1998. Protes besar mulai terjadi. Akhirnya, pada bulan Mei 1998, Suharto mengundurkan diri, mengakhiri era rezimnya, dan membuka jalan bagi reformasi di Indonesia. Kedua pemimpin ini memiliki cara yang sama dalam mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Pengunduran diri Marcos dan Suharto menandai berakhirnya rezim otoriter di Filipina dan Indonesia, memberi harapan baru bagi demokrasi. Jatuhnya rezim otoriter Filipina dan Indonesia memasuki fase penting dalam perjalanan menuju demokrasi. Setelah Marcos melarikan diri, Corazon Aquino menjadi presiden perempuan pertama di Filipina. Ia berusaha untuk mengembalikan demokrasi yang telah hilang. Salah satu langkah adalah membuat konstitusi baru yang melindungi hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Dengan diadakannya pemilihan umum yang lebih bebas, rakyat Filipina mulai merasakan kemajuan dalam sistem demokrasi mereka. Meskipun Filipina dan Indonesia telah membuat kemajuan dalam membangun demokrasi, mereka masih menghadapi sejumlah hambatan dan tantangan yang cukup serius. Di Filipina, tantangan terbesar adalah masalah korupsi. Korupsi yang merajalela di semua tingkatan pemerintahan seringkali menghalangi keinginan rakyat untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan adil. Selain itu, konflik bersenjata dengan kelompok militan seperti Abu Sayyaf dan gerakan separatis di Mindanao juga menjadi masalah. Sementara itu, di Indonesia, masalah korupsi masih menjadi sorotan utama dan banyak kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi. Di samping itu, polarisasi politik juga menjadi perhatian. Partai-partai politik seringkali berfokus pada kepentingan mereka sendiri, dan ini dapat mengganggu kerukunan antar warga. Selain itu, isu intoleransi dan radikalisasi juga menjadi tantangan. Semangat dan keberanian rakyat Filipina dan Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak mereka menjadi kunci utama dalam proses menuju demokrasi. Di Filipina, lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum, COMELEC, berusaha memastikan pemilihan umum berjalan adil dan transparan. Di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, bekerja keras untuk memberantas korupsi yang bisa merusak demokrasi. Selain itu, banyak organisasi masyarakat sipil yang berperan aktif dalam memantau kebijakan pemerintah. Mereka mengadvokasi hak-hak masyarakat dan memastikan pemerintah bertanggung jawab atas tindakan mereka.